Ya, saudara, pada bagian ini saya Lukas Eko Sukoco akan meneruskan untuk kita mencermati apakah kredit union itu. Apakah kredit union itu atau CU itu yang sesungguhnya, karena ada juga yang mereknya CU tetapi isinya beda gitu. Nah, ini yang kita sedang bicarakan adalah kredit union yang sejati gitu. Kredit union, ya, kita kadang dikacaukan dengan pemahaman umum kredit itu utang itu ya. Bukan. Kalau dalam bahasa aslinya kredit union, credere union itu dari Latin ya, bahasa Latin. Credere itu percaya. Maka ada istilah credere, credo itu pengakuan percaya. Union itu kumpulan atau persekutuan. Jadi credit union itu kumpulan orang-orang yang percaya, yang saling percaya, dan bisa dipercaya. Credit union dari kata credere union. Jadi, credit union adalah kumpulan orang-orang yang saling percaya dalam suatu ikatan pemersatu, yang sepakat untuk menabungkan uang, menciptakan modal bersama, untuk dipergunakan dalam bentuk pinjaman di antara sesama anggota untuk tujuan yang produktif demi kesejahteraan bersama. Itu kalau penjelasan umumnya seperti itu. Ya, kalau ternyata ada pinjaman ya iya, tapi itu pinjaman karena percaya. Coba kalau kita tidak percaya, kita tidak kasih itu pinjaman ke orang kan? Nah, makanya kalau di bank, kalau kita punya pinjaman dan lancar dan banknya itu lihat kita mampu gitu, kemampuan bayarnya ada dan meyakinkan gitu. Itu pinjaman belum habis sudah dikejar-kejar tuh. Pak pinjam lagi Pak, itu tuh dulu Pak pinjam lagi gitu. Bu pinjam lagi atau apa Mbak atau apa gitu. Karena percaya gitu. Jadi kredit union itu kumpulan orang yang saling percaya dalam satu ikatan pemersatu yang sepakat menabungkan uang, menciptakan modal untuk digunakan yang produktif demi kesejahteraan. Nah, kredit union ini berbadan hukum koperasi. Jadi kita lalu ngerti, oh koperasi itu satu badan hukum, tapi isinya bisa beda-beda. Ada kredit union, ada koperasi apa, ya. Koperasi pun ada koperasi kantoran, ada koperasi masyarakat, pedesaan, ada koperasi di pantai itu yang komunitas nelayan misalnya, ada koperasi di kota, ada dan seterusnya macam-macam. Tapi semua badan koperasi. Dan kredit union memiliki kas tersendiri. Nah, melihat kredit union yang seperti itu ya, berbasis pada komunitas, maka kredit union adalah solusi pemberdayaan ekonomi yang menurut saya cocok gitu untuk masyarakat. Karena melibatkan banyak kalangan di masyarakat. Lintas agama, lintas usia, agar mereka bertanggung jawab akan masa depannya masing-masing. Itulah sebabnya dalam pelayanan saya memilih kredit union sebagai sarana atau solusi malah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tidak hanya warga gereja, tapi masyarakat umum. Nah, itulah sebabnya tadi saya katakan saya memilih kredit union ya. Itu cocok banget untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Orientasi yang menarik juga dalam kredit union itu bukan uang, tapi orang. Bukan uang, tapi orang. Dalam CU, uang itu hanya sarana atau alat untuk memajukan dan mengembangkan anggota memasuki kesejahteraan lahir batin. CU bukan kumpulan modal, melainkan kumpulan orang. Itu bedanya CU dengan koperasi biasa atau dengan bank atau dengan lembaga keuangan lainnya. CU yang sejati nih ya, bukan sembarang CU. Itu orientasinya pasti kepada orang, kumpulan orang.
Meskipun di situ uang juga, tapi yang diutamakan bukan kumpulan modalnya, melainkan kumpulan orang. Maka orientasinya ke orang, gitu. Nah, saudara-saudara, karena itulah tadi saya bilang CU itu menjadi sangat cocok untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, gitu. Ya, itu bagian pertama, saudara. Saya harap sedikit lebih jelas itu bahwa apa kredit union tadi ya. Ada ternyata itu berbadan hukum koperasi, ternyata orientasinya ke orang bukan uang, ternyata itu lebih ke lembaga pemberdayaan, bukan sekedar simpan pinjam, ternyata itu cocok untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat gitu. Itu bagian pertama. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada bagian kedua. Untuk apakah kredit union itu? Untuk apakah kredit union itu real gitu? Kalau tadi dibilang cocok untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, apa? Apa gitu? Nah, itu yang akan kita bahas pada bagian kedua ini. Jika ditanyakan, lalu untuk apa kredit union? Setelah tadi kita tahu, oh kredit union kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Maka saya bisa menyebutkan berdasarkan pengamatan dan pengalaman kami di lapangan. Saya dari Kredit Union Angudi Laras, Purworejo. Saya termasuk penggagas, saya pendiri termasuk di situ, dan saya juga anggota pengurus, ya wakil ketua. Nah, pengalaman kami ini manfaatnya itu, gunanya itu. Yang pertama, mendorong, mendampingi anggota untuk memiliki pola pikir yang baru. Ya, pola pikir yang baru, yang produktif, hemat, jujur, bertanggung jawab. Jadi itu harus beda sebelum ber-CU, berkredit union, dan setelah kredit union. Dia punya paradigma, punya pola pikir yang baru, gitu. Kalau misalnya ada wabah atau pandemi atau sakit penyakit yang banyak itu di mana-mana gitu, orang lain semplah, orang lain cemas. Nah, ini warga kredit union, warga CU itu harus tetap semangat, harus tetap berbuat sesuatu yang baik, dan harus tetap produktif dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di CU itu menyediakan pinjaman dengan suku bunga bersaing. Ya, anggota itu kan pemilik sebetulnya. Jadi sebetulnya dalam RAT itu bisa dirembuk, bicarakan itu berapa bunga yang cocok dan seterusnya. Sekarang ada banyak kur. Apakah kita sama dengan kur? Ya, kalau diputuskan sama-sama gitu. Dengan catatan ya SHU-nya nanti tentu harus diperhitungkan. Lalu mereka bilang, untuk produk ini sama, untuk produk ini lebih tinggi, untuk produk ini lebih tinggi lagi. Nah, itu dibicarakan. Kok begitu? Iya, karena anggota CU itu pemilik CU. Dia bukan nasabah. Dia anggota adalah pemilik. Maka mulai dibicarakan. Kalau untuk modal usaha, ya berbeda dong dengan untuk kepentingan konsumtif. Berbeda bunganya, oh bagus ya. Itu usulannya. Tapi yang jelas poin kedua, menyediakan pinjaman dengan suku bunga bersaing. Lalu yang ketiga, nih, menyediakan berbagai pelayanan keuangan untuk tujuan produktif. Berbagai pelayanan keuangan untuk tujuan produktif. Produktif untuk kesejahteraan bersama. Nah, maka di CU itu ada banyak produk ya, ada di CU kami, Angudi Laras, itu ada si Harta, ini simpanan hari tua, ada si Bendi simpanan Bendino, tapi juga ada Makaryo, itu untuk modal usaha, ada Pesanggerahan, itu untuk simpan pinjam untuk yang kepemilikan ya, rumah, rehab, beli tanah, dan seterusnya.
Ada juga yang namanya Geminastiti, itu simpan pinjam untuk anak kita yang mau studi dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Macam-macam itu. Ada juga yang untuk semacam penyediaan yang darurat, dana darurat ya. Samekto, samekto itu siap siaga toh. Dan seterusnya. Dan ini berbagai pelayanan keuangan. Siapa yang menentukan? Pengurus bukan. Yang ngetok iya, yang ngetok pengurus. Yang menentukan adalah RAT. Siapa? Ya anggota. Bahkan sebelum RAT pun anggota kumpul itu dan bicara itu supaya di RAT itu efektif gitu, tidak sekedar tak-tok gitu. Mereka serius mempertemukan. Ini 3 fungsi kredit union dalam pengamatan dan pengalaman kami yang sangat kami rasakan. Adapun manfaat kredit union yang lain, yang keempat adalah membangun komunitas. Wah, ini kami rasakan betul. Coba bayangkan di mana-mana saat ini ada pandemi ini, penyakit itu banyak penjual yang jualan ini itu bilang, wah ini harus tutup, ini bangkrut, ini mundur, ini penghasilan sangat turun drastis, bahkan mall, toko-toko juga bilang begitu gitu. Tahu enggak? Di komunitas CU Angudi Laras, kami punya pasar online gitu ya, namanya Pasar Cual Jogementos. Itu kalau Anda gabung, Anda lihat gitu. Itu ramenya ndak karu-karuan itu. Orang jual ini, jual itu, beli itu, macam-macam gitu. Rame sekali. Bahkan pengurus, terutama dari staf itu, manajemen ya, itu harus bikin lagi yang baru. Jadi ada 2 pasar sekarang. Karena apa? Karena nggak cukup di satu. Ada 2 pasar. Wah, luar biasa. Komunitas. Kami telah bangun itu komunitas dan komunitas itu menjadi komunitas yang saling memberdayakan, saling menguntungkan dan saling menopang. Maka CU membangun komunitas. Coba kalau tidak ada CU, gimana coba? Kita akan ikut bingung karena nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi sekarang, asik banget itu. Kita punya pasar online. Yang kelima, pendidikan. Ini aspek yang penting, pendidikan. Pendidikan senantiasa dilakukan secara terus-menerus. Ada yang bilang, Pak, di sana juga ada CU. Baguslah, CU ada di mana-mana. Tapi Kak, begini. Ya memang, saya bilang, CU itu kalau dia CU beneran, CU sejati, you tanya aja. Bulan ini diklatnya, pelatihannya apa saja? Kalau dia terbengong, diem, nah udah tuh tanda-tanda itu. Kenapa? Karena CU yang sejati selalu bikin pendidikan dan latihan terus-menerus tiap bulan, saudara. Di CU Angudi Laras yang namanya diklat itu tiap bulan itu selalu ada. Tidak hanya pendidikan dasar, tidak hanya finansial literasi, FL, tapi juga ada hal-hal lain. Mulai bahkan bagaimana soal kuliner, ada soal pengepakan, ada pembukuan sederhana, macam-macam itu. Itu pendidikan. Nah, itu di CU. Di koperasi biasa, ya setahu saya enggak ada. Setahu saya loh. Tapi kalau di CU selalu ada, CU sejati yang saya maksud. Yang keenam, anggota adalah pemilik CU, bukan nasabah. Ini manfaat juga karena apa? Karena dia bisa usul, dia bisa kasih masukan, dia bisa memberi apa usulan-usulan tertulis, tidak harus nunggu rat gitu. Nah, asik toh? Ini yang paling menyenangkan gitu. Anggota menjadi pemilik. Yang ketujuh, ditangani dengan sistem yang lebih adil, transparan, dan profesional. Lebih adil, tidak dilihat dia kaya banget atau tidak. Tidak. Tabungannya berapa? Enggak. Semua dilayani dengan baik. Tidak dilihat dia punya agama apa, agama mayoritas atau tidak. Tidak. Ini bukan soal agama. Di CU itu soal uang, soal orang, soal pemberdayaan, soal pendidikan, soal komunitas gitu. Nah, adil, transparan, terbuka. Coba saudara datang ke CU kami.
di Suryo Kusuman 17 Purworejo. Saudara akan lihat di bagian ruang yang kita kumpul untuk transaksi depan itu dipapang besar. Bulan lalu ini data keuangannya, ini pemasukan dari masing-masing pos untuk keuangan, si harta berapa, si bendi berapa, dan seterusnya. Lalu SHU-nya pakai papan besar itu. Jadi transparan. Profesional. Oh iya, profesional. Ada yang tanya, Pak, bedanya CU dengan koperasi apa? Ya sama, badan hukumnya kan sama, tapi ada bedanya, ada. Apa, Pak? Di CU itu lebih profesional. Oh ya, ya. Kalau di koperasi yang ngurusi ya pengurus dong. Kalau di CU enggak. Di CU selain pengurus dan pengawas ada manajemen. Ada manajemen, ada kasirnya, ada staf kreditnya, ada staf lapangan, ada staf administrasi, gitu. Ada manajernya jelas, gitu. Kami punya tenaga 6 atau 7 orang malah sekarang ya, gitu. Dan itu bisa bertambah lagi. Begitu CU bertambah besar, cabang-cabangnya tentu nanti tambah orang juga, gitu. Nah itu adil, transparan, dan profesional. Sekarang kami sudah online. Jadi anggota itu kalau mau bayar tabungan dan seterusnya bisa transfer online, bisa datang ke misalnya ini Alfamart, Indomaret atau apa. Ya bisa sekarang. Bahkan langsung dari rumah mau beli pulsa, bisa pulsa listrik, bisa pulsa HP gitu. Itu bisa dari rumah gitu. Ada programnya tersendiri gitu yang kita bisa lihat itu dompet cual itu ya gitu. STT namanya, STT programnya. Jadi profesional. Bahkan kemarin kita sudah diskusi apa ndak bagus kalau kita juga punya ATM gitu. Dan ini sedang kita diskusikan apakah sudah membutuhkan ATM. Keren toh. CU yang adalah berbadan hukum koperasi tapi mengarah ke sana. Karena apa? Adil, transparan, dan profesional. Saudara, setelah kita melihat apa itu CU, lalu gunanya untuk apa? Nah, kita makin mendalam sekarang untuk masuk ke lebih dalam lagi yang disebut dengan pilar credit union. Apa itu pilar credit union? Ada yang menyebut 3 pilar, ada yang menyebut 4 pilar, tapi sebetulnya sama karena itu tinggal memilah saja. Nanti kita akan cermati bahwa ternyata ada perspektif yang tidak berbeda. Saya lebih suka menyebutnya 4 pilar karena itu lebih mudah menggambarkan sebuah rumah dengan 4 tiangnya, bukan 3, 4 tiangnya, 4 pilarnya. 4 pilar itu yang bikin bangunan itu kokoh gitu. Itu kita akan cermati. Nah, pilar CU yang pertama adalah pendidikan, pelatihan, penyadaran. Ini nomor 1 ya. Karena apa? CU urusannya dengan orang, bukan uang. Pendidikan, penyadaran. Ini pilar yang pertama. Maka programnya selalu itu diutamakan tiap bulan. Kalau di CU Angudi Laras itu bisa lebih dari 4 kali itu 1 bulan. Bahkan pernah sampai 7 kali karena permintaan gitu. Apalagi karena ada tamu dari luar kota yang pingin dilatih juga. Itu bisa banyak. Itu yang pertama pilarnya, pendidikan dan penyadaran. Pilar kedua adalah solidaritas, setia kawan. Siapa menjadi anggota CU berarti menjadi keluarga. Siapa masuk di keluarga itu berarti menjadi bagian dari saudara. Tidak peduli dia beda suku, beda agama, beda latar belakang, tapi dia menjadi bagian dari CU yang solidaritas. Begitu juga dengan CU lain, di kota lain, CU yang berbeda. Mereka saudara kita. Apalagi satu jaringan, jelas itu. Itu pilar yang kedua, solidaritas. Itulah sebabnya kalau ada warga CU yang maaf ya misalnya pada saat yang dipanggil Tuhan, itu kita ada program solidaritas itu. Sehingga ada semacam uang duka gitu. Lumayan itu. Ya.
Tapi biasanya tidak boleh diambil sendiri ya. Yang ambil harus ahli warisnya. Iya, kan yang bersangkutan udah meninggal, tidak bisa diambil sendiri. Solidaritas. Bahkan antara CU yang sekunder dan primer itu ada juga di program-program itu. Nanti kita akan cermati kalau dibutuhkan ya. Tapi yang pasti ada solidaritas. Itu pilar yang kedua. Pilar yang ketiga, swadaya. Swadaya. Swadaya itu ya berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Swadaya itu semangat yang muncul dari dalam diri untuk tidak tergantung orang lain. Swadaya itu yang membuat CU ini berbeda dengan yang lain. Gitu. Maka mengelola, swa itu kan sendiri, daya itu ya daya. Jadi kemampuannya sendiri dikelola, itu swadaya. Gitu. Nah, itu 3 pilar CU. Kalau saya tambahkan satu lagi, ya itu inovasi. Ada yang bilang itu masuk pada pendidikan, boleh juga. Saya memang menambahkan ini, saya keluarkan tersendiri, karena apa? Karena kadang-kadang ini terlupakan. Inovasi adalah salah satu ciri khas pilar yang keempat ini yang saya bilang saya tambahkan. Itu untuk mengingatkan kita bahwa kita itu hidup selalu berhadapan dengan perubahan. Hidup ini selalu ada perubahan, pasti akan ada perubahan. Perubahan itu akan datang. Gitu. Tidak ada yang kekal di dunia ini selain perubahan itu sendiri. Coba. Gitu. Coba bidang apapun, perubahan itu ada. Bidang bisnis, siapa menduga kalau ada bagian yang sekarang disebut dengan online itu yang bikin pusing dengan yang offline. Siapa menduga? Nggak ada. Tidak hanya belanja, bahkan sampai kirim, sampai makanan, sampai macam-macam itu online. Nah, taksi yang tidak online jadi pusing. Toko juga. Nah, sekarang mereka ikut-ikutan inovasi. Harus begitu. Itu pilar-pilar CU. Nah, saudara-saudara, bagi yang pengen mendalami tentang CU, ini ada buku untuk kelas dasar ini. Saya sebutnya kelas SD. Bukunya itu tidak tebal, tapi ini memang dibuat untuk pemula sebetulnya, untuk yang pendatang baru, bukan yang sudah bergelut dengan CU bertahun-tahun, nggak butuh buku ini. Tapi buku ini dibuat untuk yang menjadi pemula, jemaat mula-mula, orang yang mau masuk mendalami CU. Ini sharing saya, Credit Union, kabar baik bagi semua orang. Wah, Credit Union, kabar baik bagi semua orang. Itu yang diterbitkan oleh TPK Jogja ya. Dan buku ini akan kami cetak ulang untuk diperbarui dengan lebih tertata, lebih tebal, ada beberapa tambahan. Nah, itu Credit Union, kabar baik bagi semua orang. Baik, kita akan teruskan dengan bagian berikutnya. Nah, pada bagian yang keempat ini, meneruskan tadi gunanya secara umum sudah. Maka di sini harus lebih detail, yaitu manfaat kredit union bagi anggota. Nah, ini yang akan kita bahas, manfaatnya apa. Sampai tadi saya katakan, ya kalau mau pemberdayaan ekonomi masyarakat, kredit union itu cocok banget gitu. Nah, ini bukan sekedar kecap nomor 1 ya, kita bisa cek itu. Kita bisa cermati lebih lanjut. Bahkan kalau ada teman-teman yang masih studi dan selesai S1 lalu mau ambil spesifikasi teologi sosial, ini kalau dari teologi, dan akan mau penelitian dan live in di Purworejo, silakan gitu. Nanti akan lihat bahwa ternyata betul pemberdayaan ekonomi masyarakat itu dengan kredit union cocok banget gitu. Kita akan cermati lebih lanjut. Kalau kegunaan itu umum ya, maka manfaat ini lebih spesifik gitu. Manfaat bagi anggota CU Angudi Laras. Yang pertama, anggota memiliki investasi atau tabungan dan cara pandang baru dengan kemandirian di bidang ekonomi, pemberdayaan di bidang ekonomi, dengan finansial literasi, uang menjadi alat dan bukan lagi menjadi tujuan hidup gitu. Orang biasanya uang itu ya tujuan. Kalau di CU, Angudi Laras enggak. Uang itu alat, saudara.
tujuan itu bukan itu. Tujuan itu ya hidup sejahtera. Nah, salah satunya kita butuh alat yang namanya uang, gitu. Nah, maka kita sungguh-sungguh akan mencermati dan betul itu anggota punya tabungan, punya untuk investasi ke depan dengan baik, gitu. Yang kedua, anggota terus-menerus berproses dalam kemandirian dan pemberdayaan diri. Nah, CU Angudi Laras itu punya sesanti, punya slogan gitu ya. Tuwuh ngrembaka mun pangati. Tuwuh itu bertumbuh, bertumbuh. Jadi yang bertumbuh itu tidak hanya CU-nya, tapi anggotanya juga bertumbuh, usahanya, pemasukannya, kecermatannya mengelola aset dan seterusnya. Tuwuh bertumbuh. Ngrembaka, ngrembaka itu berkembang. Ngrembaka itu berkembang. Jadi yang berkembang ya tidak hanya CU-nya, tidak hanya aset CU, tapi anggota. Kalau anggota asetnya berkembang, kualitas dan kuantitasnya, nah otomatis CU-nya berkembang. Maka slogannya tuwuh itu bertumbuh, ngrembaka itu berkembang. Nah yang ketiga yang tidak kalah pentingnya itu mun pangati. Mun pangati itu berguna. Nah, ini ukuran orang hidup itu tidak hanya bagi diri sendiri, tapi berguna bagi banyak orang, bagi orang lain. Itulah yang terus-menerus terjadi di anggota. Dia bertumbuh, dia berkembang, dia berguna. Gitu. Dan berjejaring. Artinya berguna tidak hanya di Purworejo, sekitarnya di Jawa Tengah, bahkan kami itu berjejaring hingga Kalimantan karena memang di sana kita mendapat dampingan pusatnya ya, di Kalimantan. Dan kami sedang berpikir jaringan itu tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Nah ini tidak akan saya bahas lebih lanjut, ini hal lain lagi nantinya. Nah manfaat yang lebih real itu yang ketiga. Ini real karena ada yang bisa memulai usaha baru. Usaha baru. Jadi ibu-ibu atau bapak atau pemuda yang belum punya usaha, lu punya usaha baru. Jadi kalau ke Purworejo ada usaha warung makan, ada jus, ada kopi, tukang ojek, jualan di pasar, usaha kroto. Ada juga yang bikin warung-warung baik offline maupun online gitu ya, gitu. Bahkan ada juga yang bikin burger di sini dan laris karena memang saingannya hampir tidak ada gitu. Nah, itu anggota CU. Nah, karena biasa diberi pemikiran baru, dengan kecermatan, maka mereka memulai usaha baru. Dan usaha baru ini juga alat, karena tujuannya adalah orang bisa bahagia sejahtera gitu. Selain usaha baru, ada juga yang membesarkan usaha yang telah ada. Semula bikin roti, rumahan gitu. Lalu akhirnya jadi pengusaha roti. Semula dia tukang rongsok kecil-kecilan, malah jadi pengusaha rongsok. Semula ternak ayam tidak seberapa, sekarang jadi pengusaha untuk ayam potong gitu. Ada yang di pertanian organik, ada yang makanan ringan, ada yang toko, ada yang kios kebutuhan sehari-hari, macam-macam gitu. Itu bisa kita cek. Jadi kita bisa cek ini perkembangan usaha anggota sampai di mana. Dulunya dia apa, sekarang bagaimana, dan seterusnya. Itu manfaatnya jelas. Jadi kalau bicara tentang pemberdayaan ekonomi, itu kita harus bicara tentang fakta real yang bisa dicek, recheck, evaluasi gitu. Bukan lagi ranah teori seperti kita di kuliahan gitu. Nah ini yang terjadi. Yang kelima, ada juga yang tertolong untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, bayar sekolah anak, ya bayar sewa rumah. Kan ada produk-produknya simpan pinjam untuk anak, untuk persiapan beasiswa itu misalnya nih Geminas Titi ya, untuk bayar sewa rumah atau beli rumah atau rehab rumah itu kan pesanggerahan gitu. Pelunasan hutang, take over hutang juga bisa karena memang lebih menguntungkan di CU. Untuk beli motor, untuk transportasi, untuk bisnis juga bisa. Itu simpan pinjam motor, SIPINMO namanya gitu ya. Jadi tertolong untuk mencukupi kebutuhan. Itu CU, real gitu, real banget. Yang keenam, yang keenam ada manfaat real juga ini. Ada yang terbuka kesadarannya untuk merancang kebutuhan masa depan melalui tabungan.
tabungan pendidikan, tabungan persiapan pensiun, untuk pembelian rumah dan seterusnya. Coba, ada orang tua, anaknya mau kuliah, bingung dia. Kenapa? Ya karena dia tidak mempersiapkan tabungan untuk masa depan. Coba, anaknya sekarang lagi SD. Ya, misalnya taruh aja kelas 1 gitu, SD gitu. Lalu udah hitung nih, ini anak ini pada usia sekian nanti 16 atau 17 tahun, dia harus sudah kuliah, lalu disiapkan dari sekarang. Itu ada programnya di CU itu. Nah, kalau sudah disiapkan dari sekarang, begitu anaknya SMA persiapan mau kuliah, nggak akan bingung. Kenapa orang tua bingung? Ya karena dadaan. Ya kalau masak dadaan bisa beli. Tapi kalau mempersiapkan anak kuliah dan kita bukan orang kaya, ya tidak bisa dadaan, ya lama. Nah, oleh sebab itu kesadaran seperti ini yang dipupuk. Belajar membuat perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, lalu bagaimana mencapai perencanaan itu. Gitu. Kesadaran ini yang luar biasa bertumbuh. Sekarang saya mau tambahkan ya, harus waspadai ada 7 dosa CU. Kalau dilanggar hancur tuh CU. Maka harus dicermati supaya tidak jatuh pada 7 dosa kredit union itu. Ini kalau mau jadi CU sejati ya begini ini gitu. Ini 7 dosa CU. Yang pertama, bergantung pada pihak luar. Wah, modalnya dari si kaya. Oh, lalu si kaya datang, aku titip uang sekian ya, udah bangkrut di CU. Nggak boleh. Kenapa? Karena memang CU hanya untuk anggota, tidak boleh pihak luar. Dan tidak boleh modal itu dari pihak luar. Modal itu ya dari anggota. Itu dosa yang pertama. Yang kedua, laporan keuangan yang membingungkan. Wah, apik banget sampai orang mudeng ke. Nggak dong, nggak paham itu anggota. Nggak bisa. Anggota itu adalah pemilik. Harus bikin keuangan yang mereka ngerti. Gitu. Harus ada transparansi, harus ada akuntabilitas. Itu laporan keuangan. Kalau itu dibuat tidak begitu berarti dosa yang kedua. Yang ketiga, produk dan pelayanan yang tidak kompetitif, produk dan pelayanan yang tidak kompetitif, tidak berakar pada anggota. Nah begini, kalau di bank itu bikin produk, kemudian sosialisasi produk, sosialisasi, lalu bikinlah itu promo dan seterusnya. Di CU nggak butuh itu. Kenapa? Karena produknya itu harus dibicarakan dan anggotalah yang menguntungkan, lalu mengusulkan, lalu itu dibicarakan bersama, kemudian diputuskan. Jadi produknya harus kompetitif karena berakar. Kalau tidak, berarti dibuat oleh orang tertentu, dibuat oleh pengurus, dibuat oleh manajer saja, itu berbahaya. Itu dosa yang ketiga. Produknya harus dibicarakan bersama sesuai kebutuhan. Yang keempat, penanganan CU yang asal-asalan. Wah, ini dosa keempat ini. Duitnya sudah makin banyak, nggak serius ini. Manajemennya, pengurusnya, pengawasnya. Wah, bahaya itu. Likuiditas CU buruk, kredit lalai tinggi, tata kelolanya nggak bagus, dan seterusnya. Itu dosa keempat. Dosa kelima, kedisiplinan rendah, termasuk dalam bidang keuangan. Ini profesional ya, disiplin harus tinggi. Stafnya juga, ya manajemennya apalagi secara keseluruhan. Pengurus pengawasnya podo gitu. Nah ini harus disiplin, bahkan masuk kerja pun disiplin jam berapa. Kalau telat, tahu nggak? Itu didenda itu. Nah, jadi begitulah kredit union. Ya. Lalu yang keenam, pemberian pinjaman yang tidak konsisten itu dosa keenam. Pinjaman itu harus konsisten dengan 5C, karakter, kapasiti, tupe, kolateral, kapital, dan kondisional. Ya, kalau yang pengen ngerti itu nanti pendalaman bagian lebih lanjut itu. Tapi yang jelas ada etikanya itu kasih pinjaman, tidak sembarangan. Dan tidak sembarangan, oh ini kan kita kasih, hidup berdasarkan kasih pinjaman aja. Enggak begitu, itu bukan CU itu. Itu mungkin semacam ya komisi diakonia lah gitu. Kalau CU harus konsisten, kalau enggak ya jatuh dosa keenam. Sementara dosa ketujuh,
lebih bersifat sosial ketimbang bisnis dengan kehilangan orientasi pada orang. CU itu bukan lembaga sosial. Tapi CU juga bukan lembaga bisnis murni, orientasinya pada orang. Kalau itu ya kemudian ditekan pada sisi tertentu itu udah dosa ketujuh. Sosial banget itu sudah salah. Bisnis banget lupa pada CU yang sesungguhnya itu juga tidak betul. Ini 7 dosa CU untuk pengertian saja. Ya, oke. Meskipun disebut bahwa CU itu orientasi ke orang, ya tapi dia kan jelas itu, dia masuk badan hukumnya koperasi. Artinya dia lembaga keuangan juga. Lalu ya harus jadi lembaga keuangan yang aman, sehat, dan dipercaya. Itu misi ekonomi CU. Menjadi lembaga keuangan yang aman dan sehat dan dipercaya. Itu misi CU. Nah, indikator tercapainya misi ekonomi, indikator untuk tercapainya misi ekonomi adalah kemakmuran ganda. Tadi sudah saya singgung ya. Yaitu kemakmuran yang dialami lembaga. Kekayaan lembaganya bagus, financial wealth-nya. Tapi juga kekayaan anggota, member wealth-nya juga bagus. Jadi, itu indikasi kalau misinya berhasil berarti lembaganya merasakan manfaat, anggotanya juga. Ukurannya adalah apabila rasio modal lembaga bersih terhadap total aset minimal 10%. Nah, bila total aset itu mencapai 5 miliar misalnya, maka modal lembaga seharusnya minimal 10%-nya, yaitu 500 juta. Jika belum tercapai, berarti CU masih harus banyak berbenah. Ini ada ukurannya itu. Ada ukurannya. Kalau belum paham, abaikan dulu. Ya, karena Anda kalau mau serius masuk, baru belajar lebih dalam tentang ini. Adapun indikator untuk penambahan kekayaan anggota bisa dibuat dengan survei finansial anggota dari tahun ke tahun ya. Apa meningkat atau tidak, pengelolaan individu keuangannya gimana, pengelolaan keuangan keluarga bagus enggak, dan seterusnya ini. Jadi ini ada indikatornya, semua bisa dicek gitu. Bukan sekedar pendapat saya seharusnya begini begitu, bukan cuma wacana tapi betul-betul real gitu. Nah, sedang indikator untuk tercapainya misi sosial ini adalah adanya pola kebijakan yang baik di bidang produk dan pelayanan dengan memperhitungkan situasi kondisi anggota untuk memperkuat nilai-nilai moral kehidupan anggota CU. Jadi indikator ekonominya ada, diukur dari uang, dari tadi masukan gitu. Sementara untuk indikator sosial juga ada gitu. Apakah kebijakannya bagus menjawab kebutuhan dan seterusnya. Ini indahnya di CU. Itulah sebabnya sekali lagi saya bilang kredit union CU itu bermanfaat, cocok gitu untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, itulah sebabnya dengan uraian tadi ya saudara-saudara, kita menjadi paham, oh CU ternyata begitu. Dan kami memutuskan untuk ber-CU. CU sebagai sarana bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, tidak hanya jemaat. Dan Badan Pelaksana Klasis Purworejo pada tahun 2010-2011 sepakat memilih koperasi kredit union bukan koperasi konvensional sebagai sarana PEJ, pemberdayaan ekonomi jemaat dan masyarakat. Waktu itu kebetulan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco sebagai ketua Babel Class, lalu Pendeta Sudibyo sebagai sekretaris Babel Class, kemudian bendaharanya itu Maria Kristiani. Nah, kebetulan juga sekarang Mbak Maria itu menjadi manajernya, kemudian Pak Dibyo itu pada mulanya menjadi ketua Bawas, ya badan pengawasnya, bukan Bawas, ketua pengawasnya di CU, sekarang masih ya. Nah, kemudian saya menjadi ketua lalu menjadi wakil ketua karena memang
penyesuaian ditata sedemikian rupa. Ketua umumnya ada sendiri, dan saya sadar saya sebagai pendeta tidak sip lah kalau jadi ketua umum, ya wakil ketua, karena itu menjadi ketua bidang pemberdayaan. Itu yang sudah kita putuskan. Pada 22 sampai 25 September 2010 kala itu kita bikin SPBP ya. SPBP itu Strategic Planning and Business Plan awal SPBP. Itu persiapan lahirnya CU Angudi Laras. Jadi kalau di CU itu nggak lahir begitu aja, ada prosesnya, persiapannya, ada SPBP dan semua sepakat lalu jadilah CU. Itu kita nyatakan kelahirannya itu 3 Januari 2011. Tapi prosesnya itu tahun 2010 itu pakai proses panjang. Nah, ini pengurus koperasi kredit union pada 3 Januari. Ya, itu pada angkatan pertama ini ya. Ada dari sisi yang paling dekat bendera CU itu Pak Nur Edi itu ketua, lalu saya, kemudian Bu Pendeta Sri Yuliati, lalu Mbak Siwi, Mbak Lucy, Bu Ana, istrinya Pendeta Siswo, lalu Pak Lesmana Dilaban sudah almarhum itu, kemudian Pendeta Sudibyo. Jadi memang kalau kita lihat dari itu posisi pendetanya aja udah 3 orang itu ya di kepengurusan itu. Nah sekarang sudah mulai berkembang bagus. Ini sejak 3 Januari 2011 itu. Nah, pengurus pengawas sudah berubah ya sekarang, karena sekarang ini sudah 2020 gitu. Sekarang ini 2020 yang kami sedang rekam ini. Jadi posisi pengurusnya sudah berubah. Memang saya masih wakil ketua, Pak Nur Edi masih ketua, tapi beberapa anggota sekretaris bahkan dia pengawas itu sudah berbeda gitu. Nah, ini yang terjadi gitu. Dari semua uraian itu, saudara-saudara, Bapak Ibu semua, kita menemukan kesimpulan yang pertama. CU itu berbasis revolusi mental. Coba bayangkan, konsentrasinya ke orang, harus ada perubahan paradigma, kemudian orang itu harus memiliki kesadaran untuk berubah, didampingi, ada terus pelatihan dan diklat. Ya, berbasis revolusi mental. Yaitu perubahan paradigma berpikir kita untuk menghilangkan mentalitas sekeng dan kami sendingen kalau di kalangan gereja itu ya. Artinya senangnya dibantu gitu, sukanya dibantu aja, tidak mau bantu. Nah, dengan pendidikan yang terus menerus berkesinambungan menjadi hal yang utama. Maka basicnya revolusi mental. Itu yang pertama. Yang kedua jelas berbasis pada kemandirian. Kemandirian. Kesadaran kita untuk berjuang sendiri dalam jalinan kebersamaan. Itu kalau Ravision, itu pendiri CU ya di tingkat nasional. Itu dibilang orang miskin menolong sama orang miskin. Gitu. CU berbasis kemandirian. Nah, yang terakhir, CU berbasis CO, berbasis komunitas, community organization. Di mana kita adalah subjek dari kita oleh kita untuk kita. Untuk itu butuh proses yang serius, butuh waktu dan tidak bisa instan. CU bukan sekedar CD community development, tapi berbasis komunitas. Jadi ini yang membuat CU cocok. Semoga kita bisa ber-CU dengan benar dan menolong untuk diri kita, tapi juga masyarakat sekitar kita. Saya kira itu yang penting. Terima kasih.